4, 3, 2, 1, go! Asal-usul Tianlei yang sebenarnya. Siapa kau? Menanggapi pertanyaan ini, sosok cahaya ungu hanya tersenyum. Ho, bagaimana bisa seorang anak tak dapat mengenali ayahnya? Ucap sosok cahaya ungu dengan santai. Mendengar jawaban dari sosok cahaya ungu, Tianlei kini semakin kebingungan, kemudian ia menelan ludahnya dengan tenang. Hah? Hanya itu yang terdengar dari Tianlei saat ini. Ya, kau tidak salah dengar. Ucap sosok cahaya ungu dan ia mulai mengangkat tangannya lalu mengarahkan jari telunjuknya ke arah Tianlei. Kau adalah anakku. Ucap sosok cahaya ungu lagi. Mendengar ini, Tianlei hanya dapat terdiam dalam kebingungannya. Ia mencoba memikirkan kata-kata dari si sosok cahaya ungu dan akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk. Tianlei membuka matanya dengan lebar dan tampak rasa keterkejutan ada dalam tatapan matanya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap si sosok cahaya ungu yang tersenyum ke arahnya. Mungkinkah kau benar-benar ayahku? Ucap Tianlei dengan pelan. Dalam benaknya saat ini, jika sosok cahaya ungu benar-benar adalah ayahnya, maka jawabannya hanyalah satu. Sosok cahaya ungu adalah ayah dari tubuh di kehidupan pertamanya. Kau tampaknya telah memahaminya kan? Yah, walaupun aku agak ragu. Tapi kau memanglah anakku. Hanya saja, apa yang terjadi pada tubuhmu? Aku yakin bahwa kau adalah anakku, tapi tubuhmu berbeda. Kau adalah anakku tapi di sisi lain kau bukanlah anakku. Ucap sosok cahaya ungu dengan serius. Mendengar ini, Tianlei pun memutuskan untuk mempercayai bahwa sosok cahaya ungu tersebut adalah ayah dari dirinya di kehidupan pertama. Karena ini, Tianlei pun mulai menceritakan bagaimana kehidupannya yang sebenarnya. Dari mulai dirinya yang sejak kecil berada di tempat penjualan budak, sampai akhirnya ia bereinkarnasi setelah kematiannya. Mendengar cerita dari Tianlei, sosok cahaya ungu hanya dapat menyimak dan terus mengangguk. Setelah Tianlei selesai dengan ceritanya, sosok cahaya ungu menghela nafasnya. Yah, jika itu yang sebenarnya terjadi, aku takkan ragu lagi. Kau benar-benar adalah anakku. Ucapnya. Sosok cahaya ungu kemudian tersenyum. Nak, izinkan aku memperkenalkan diriku sekali lagi dengan benar. Ucapnya dan Tianlei segera mengangguk dengan serius. Namaku adalah Tian Yang. Aku adalah patriark dari Istana Kehancuran Surgawi yang sekarang dan merupakan salah satu dari orang-orang yang berdiri di puncak dunia atas. Ucap sosok cahaya ungu yang sebenarnya bernama Tian Yang dengan bangga pada dirinya sendiri. Mendengar identitas dari ayahnya, Tianlei hanya dapat membelalakkan matanya. Baginya, berdiri di puncak dunia Xuanwu sudah sangat luar biasa, lalu bagaimana dengan orang-orang yang berdiri di puncak dunia atas? Itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Di tengah kekagumannya ini, Tianlei mulai menunjukkan tatapan serius pada ayahnya. Ayah, kau bilang kau adalah orang yang berdiri di puncak dunia atas dan kau bilang aku adalah anakmu. Lalu bagaimana bisa aku yang seorang putra dari sosok kuat sepertimu berakhir di dunia bawah? Ucap Tianlei dengan serius. Tian yang menghela nafasnya. Yah, inilah yang ingin aku ceritakan kepadamu sekarang. Kemudian,
Tian yang mulai menceritakan apa yang ingin ia beritahukan pada Tian Lei dan itu dimulai dari kelahiran Tian Lei. Tian yang mengatakan bahwa ada 3 istana yang menjadi kekuatan terkuat di dunia atas. Itu adalah Istana Kehancuran Surgawi, Istana Kaisar Pedang dan Istana Naga Kuno. Masing-masing istana akan memiliki seorang pemilik kekuatan garis keturunan kaisar di setiap generasi keturunan asli. Contohnya adalah ayah dari Tian Lei dan kakeknya. Kedua istana yang lain puluhan tahun yang lalu telah melahirkan seorang jenius yang memiliki kekuatan garis keturunan kaisar tingkat surgawi yang telah sangat lama tidak muncul di dunia ini. Lalu, disusul dengan kelahiran Tian Lei beberapa tahun kemudian, kedua istana yang lain tampak menjadi sangat panik karena dalam setiap generasi, Istana Kehancuran Surgawi pasti memiliki jenius yang memiliki kekuatan garis keturunan kaisar yang lebih kuat dari kedua istana yang lain. Menghadapi kepanikan dua istana yang lain, kakek dari Tian Lei memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir seluruh ruang dan waktu dari kediaman Istana Kehancuran Surgawi dari dunia luar. Alhasil, kedua istana yang lain tak mengetahui bagaimana kekuatan garis keturunan kaisar milik Tian Lei. Ini karena tak adanya fenomena yang mengikuti kelahiran dari Tian Lei. Dalam kelahiran Tian Lei, karena kekuatan garis keturunan kaisar dari Tian Lei yang sangat kuat, ibunya akhirnya meninggal dunia. Meskipun telah menghalangi dua istana yang lain untuk mengetahui garis keturunan kaisar milik Tian Lei, Tian yang tidak berpikir bahwa kedua istana yang lain hanya akan tinggal diam. Karena itu, Tian yang meminta ayahnya untuk bekerja sama dengannya untuk menyegel garis keturunan kaisar milik Tian Lei dan akan mengirim Tian Lei ke dunia bawah, lalu dirinya akan mengumumkan kegagalan dan kematian putranya pada dunia. Jika hal ini tidak ia lakukan, setelah mengetahui Tian Lei memiliki kekuatan garis keturunan kaisar yang sangat kuat, kedua istana pasti akan bergabung untuk menciptakan perang atas dasar keirian. Garis keturunan kaisar milik Tian Lei kemudian benar-benar disegel sangat dalam dan hanya akan hancur jika Tian Lei telah berada di dunia atas. Tian Lei yang garis keturunan kaisarnya telah disegel kemudian dikirim tanpa dikawal dari dunia atas ke dunia bawah yakni dunia Xuanwu. Mungkin terjadi sesuatu di dalam celah dimensi. Tian Lei yang masih bayi yang dikirim berdampingan dengan permata ungu gelap yang sebelumnya kemudian berpisah, dengan Tian Lei mendarat di lingkaran surgawi dan dipungut oleh orang-orang yang memiliki pasar budak, sementara permata ungu gelap jatuh ke wilayah Zhongjian dan ditemukan oleh tetua ketiga Sekte Es Agung. Kemudian, Tian yang dengan tegas mengumumkan bahwa anaknya mati bersama dengan istrinya dalam proses persalinan. Bahkan, Istana Kehancuran Surgawi sampai mengadakan pemakaman dan menggunakan mayat bayi lain sebagai kambing hitam. Kedua istana yang lain awalnya tampak tidak percaya, tapi setelah beberapa tahun dan mereka tak kunjung dapat merasakan keberadaan Tian Lei, mereka pun mau tak mau memutuskan untuk percaya atas kematian Tian Lei. Begitulah cerita yang disampaikan oleh Tian Yang. Setelah mendengar cerita yang panjang dari ayahnya, Tian Lei hanya mengangguk-angguk dan memasang wajah serius. Tian Lei kemudian melihat ke arah ayahnya. "Ayah, kau bilang bahwa garis keturunan kaisar tingkat surgawi adalah yang terhebat dalam garis keturunan kaisar. Lalu aku yang memiliki garis keturunan kaisar ada pada tingkat apa?" tanya Tian Lei dengan serius.
kau memiliki kekuatan garis keturunan kaisar tingkat tertinggi. Itu adalah garis keturunan kaisar asli yang setingkat dengan pencipta garis keturunan kaisar itu sendiri. Dengan kata lain, kau adalah orang yang paling dekat untuk mencapai ranah kaisar yang telah sangat lama menghilang dari dunia atas. Balas Tian Yang dengan serius. Lalu, mengapa kedua istana bisa memulai perang hanya atas dasar keirian mereka? Tanya Tian Lei lagi. Tian Yang menghela nafasnya pelan lalu menarik nafas panjang. Kau adalah orang yang paling dekat untuk mencapai ranah kaisar. Jika kau benar-benar mencapai ranah kaisar, maka yang terkuat di seluruh dunia atas bukan lagi 3 istana, tapi istana kehancuran surgawi. Jika kau menjadi penguasa dari 2 istana yang lain, tentu saja takkan ada yang mau posisinya tergeser. Lagi pula keseimbangan memang harus terjaga. Ucap Tian Yang dan Tian Lei mengangguk paham. Tapi, Tian Yang kemudian tersenyum dingin. Jika kedua istana yang lain ingin memulai perang dengan istana kehancuran surgawi kita yang sekarang, aku dan kakekmu sama sekali takkan pernah mundur. Ucap Tian Yang dengan percaya diri. Kebangkitan garis keturunan kaisar. Tian Yang kemudian menghela nafasnya dan menatap Tian Lei dengan serius. Baiklah nak, waktu ayahmu ini akan habis. Sebelum menghilang, aku akan membantumu membangkitkan 10% dari garis keturunan kaisarmu yang tersegel. Ucap Tian Yang. Tatapan Tian Lei tampak melebar saat mendengar ini. Wajahnya bersemangat dan jantungnya berdetak kencang. Tian Lei lalu menganggukkan kepalanya dengan semangat beberapa kali. Benarkah? Ucap Tian Lei dengan senang dan ayahnya mengangguk pelan dengan senyuman. Sekarang, duduk bersila di sana, lalu biarkan aku yang mengurus sisanya. Ujar Tian Yang dan Tian Lei mengangguk paham lalu mulai duduk bersila di tempatnya. Tian Lei kini telah duduk bersila di atas reruntuhan batu dan mulai menutup matanya untuk mencapai fokus mendalam. Setelah Tian Lei menutup matanya, Tian Yang memunculkan sebuah segel ungu gelap yang cukup besar di depan dahinya dengan ukiran dan bentuk yang sama dengan yang muncul di dahi Tian Lei yang sebelumnya. Setelah segel ungu gelap ini bercahaya, Tian Yang mulai menatap Tian Lei dengan serius dan mengarahkan jari telunjuknya ke arah dahi Tian Lei. Wus! Segel besar yang ada di depan dahinya kemudian terbang ke bawah dan masuk ke dalam dahi Tian Lei. Seluruh tubuh Tian Lei lalu bercahaya dan aura ungu yang mengandung energi kehancuran segera menyebar di luar dan di seluruh tubuhnya. Tian Lei tampak mengeraskan rahangnya untuk menahan rasa sakit yang ia terima saat ini. Tubuhnya bergetar, terutama bagian otot-ototnya. Sekarang hanya dapat bergantung pada dirimu sendiri nak. Ucap Tian yang kini menyaksikan apa yang sedang terjadi pada tubuh Tian Lei. Tian Yang kemudian mengangkat alisnya saat tatapan matanya masuk ke dalam tubuh Tian Lei. Ia kemudian mengangkat satu jarinya dan sebuah pedang panjang dengan aura ungu gelap segera keluar dari tubuh Tian Lei. Itu adalah pedang penghancur langit yang telah mencapai energi maksimalnya. Anak ini memiliki barang yang cukup bagus. Tapi, bentuk ini kurang sesuai untuk menahan elemen kehancuran yang akan ia miliki dari saat ini. Ucap Tian Yang, ia melihat ke arah cincin penyimpanan di jari Tian Lei dan kembali mengangkat jarinya. Sebuah pedang besar dengan naga lava di permukaannya pun muncul dan melayang di sebelah pedang penghancur langit.
Tian Yang melihat ke arah pedang langit naga lava dan tersenyum. Nah, jika pedang ini, mungkin akan sangat bagus untuk bergabung dengan energi kehancurannya, ucap Tian Yang. Tian Yang kemudian mengeluarkan energi kehancuran dalam dirinya dengan jumlah yang sangat besar. Ia kemudian menyelimuti kedua pedang Tianlei tersebut dengan seluruh energi kehancuran yang keluar dari tubuhnya dan membuat kedua pedang tersebut melebur. Tian yang telah meleburkan kedua pedang tersebut sekarang mulai menghilangkan elemen yang ada pada kedua pedang dan menggantinya dengan elemen kehancuran. Setelah elemen kehancuran dan kedua jenis bahan pedang yang berbeda telah bersatu dalam satu gumpalan, Tian Yang mengangkat jarinya dan membuat energi kehancuran membara. Gumpalan dasar pedang pun kini mulai bergerak dan mulai membentuk dirinya sendiri, dimulai dengan gagang pedangnya hingga akhirnya membentuk sebuah pedang besar utuh yang menyerupai bentuk dari pedang besar langit naga lava. Tapi, naga lavanya telah menghilang dan tergantikan oleh ukiran naga ungu gelap yang lebih besar dan lebih mendominasi. Tian Yang tersenyum melihat mahakaryanya yang akan membantu Tianlei mengguncang dunia atas nantinya tersebut. Wah, aku telah menciptakan beberapa senjata hebat. Tapi, aku yakin bahwa pedang ini akan menjadi mahakarya terhebatku suatu saat nanti, ucap Tian Yang. Tian Yang lalu sedikit berpikir dan tersenyum tipis. Baiklah, aku akan menamainya sebagai pedang naga kehancuran, ucap Tian Yang dan mulai mengukir nama pedang tersebut di gagang pedang. Setelah selesai, Tian Yang mulai menurunkan pedang dari udara dan memasukkannya ke dalam tubuh Tianlei kembali. Setelah lebih dari 100 hari, Tianlei telah bertahan dalam proses membangkitkan garis keturunan kaisarnya yang tersegel, bahkan jika ini hanya 10%, prosesnya cukup gila. Hampir seluruh tubuh Tianlei telah hancur dan dibangun kembali untuk menjadi tubuh yang luar biasa. Tulangnya telah diperkuat dengan energi kehancuran dan memiliki ketahanan yang gila. Seluruh tubuhnya pun kini memiliki kekuatan fisik yang dahsyat, begitu juga energi spiritualnya yang secara keseluruhan telah menjadi elemen kehancuran. Dalam hal ini, Tianlei mungkin dapat bersaing dengan ahli penguasa agung bintang 3 hanya dengan fisiknya. Segel ungu gelap yang mengandung energi kehancuran yang dahsyat telah terbentuk sepenuhnya di dahi Tianlei dan Tianlei kini telah memiliki 10% dari kekuatan garis keturunan kaisarnya. Sudah saatnya, ucap Tian yang telah memperhatikan Tianlei dalam kurun waktu lebih dari 100 hari ini. Ketika Tian Yang berkata demikian, Tianlei kini mengeraskan rahangnya dan mulai melayang di udara. Wus! Tubuh Tianlei mulai menyerap seluruh energi kehancuran yang disediakan oleh segel garis keturunan kaisarnya yang telah aktif dan mulai mengeluarkan luapan energi kehancuran yang dahsyat dari dantiannya. Bang! Ledakan terjadi dan Tianlei mendapatkan peningkatan pada kultivasinya. Puncak Sovereign Bintang 6, Sovereign Bintang 7, Sovereign Bintang 8, Sovereign Bintang 9, Puncak Sovereign. Dalam sekejap saja, dengan kebangkitan garis keturunan kaisarnya yang hanya 10% ini, Tianlei telah mendapatkan peningkatan yang mungkin membutuhkan setidaknya 2 tahun untuk ia mendapatkannya jika fokus berkultivasi. Tianlei membuka matanya dan luapan energi kehancuran telah menghilang dari tubuhnya. Haha, bagus sekali. Kekuatan garis keturunan kaisar tingkat tertinggi memang yang terhebat. Yah,
Meskipun kultivasimu masih sangat jauh dari kedua jenius itu. Ucap Tian Yang ketika melihat Tian Lei mendarat di puncak reruntuhan. Ayah, terima kasih. Aku berjanji akan mencapai dunia atas secepatnya dan takkan mempermalukan dirimu juga kakek. Ucap Tian Lei yang kini membungkuk hormat pada ayahnya dan membuat ayahnya mengangguk dengan senyuman. Nah, baiklah. Karena garis keturunan kaisarmu telah bangkit, maka ayahmu ini harus pergi. Dunia ini takkan bisa bertahan lama jika aku terus di sini. Andai aku tidak menghentikan ruang dan waktu, mungkin dunia ini telah hancur karena kedatanganku. Ucap Tian Yang dan Tian Lei mengangguk. Nak, aku tahu kau memiliki beberapa masalah serius yang mempertaruhkan nasib dunia ini. Mungkin itu berhubungan dengan, salah satu, Kaisar Iblis yang tersegel di dunia ini. Tapi, kau tenang saja. Kau adalah orang yang akan berdiri di puncak, kau pasti bisa mengalahkannya. Lagi pula, sosok yang mewariskan tubuh spesial padamu itu, dia sedang menunggumu. Ucap Tian Yang dan Tian Lei menyimak perkataannya dengan baik sebelum ia mengangguk lagi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ucap Tian Yang, ia kembali menjentikkan jarinya dan membuat ruang dan waktu di dunia Xuanwu kembali normal. Tubuh cahaya ungu milik Tian Yang mulai memudar, tapi itu terus memberikan senyuman pada anaknya. Tian Lei menatap ke arah langit, ia mengangkat tangannya dan mengepalkan tangannya. Ayah, tunggulah. Setelah segala urusan di dunia ini telah selesai, aku akan menemuimu di dunia atas. Ucap Tian Lei dengan percaya diri. Situasi kembali normal. Ruang dan waktu di dunia Xuanwu kembali berjalan setelah Tian Yang menjentikkan jarinya. Semua penghuni dunia Xuanwu dapat bergerak kembali dan fenomena yang sebelumnya terjadi perlahan mulai menghilang. Di Istana Petir Utara, dua sosok pria yang berdiri di dekat jendela besar yang menghadap keluar di dalam sebuah ruangan mulai memiliki pergerakan setelah sebelumnya mereka bahkan tak bernafas karena berhentinya ruang dan waktu. Mereka adalah Jiang Feng dan Xuanming Jiaolong yang sebelumnya sedang membuat persiapan atas apa yang akan terjadi di langit yang mengelilingi 4 kota bintang. Jiang Feng melihat ke langit dan menunjukkan raut wajah bingung saat melihat fenomena yang benar-benar baru saja terjadi mulai menghilang begitu saja. Apa ini? Kukira peristiwa dalam ramalanmu akan terjadi saat ini juga. Ucap Jiang Feng serius. Sementara Jiang Feng yang memperhatikan fenomena yang menghilang, Xuanming Jiaolong tampak memegang dadanya yang tampak sakit dan menunjukkan raut wajah serius. Jiang Feng menatap Xuanming Jiaolong dengan serius. Apa yang terjadi padamu? Ucapnya yang agak panik saat ia memegang pundak Xuanming Jiaolong. Xuanming Jiaolong kemudian tersenyum tegang. Kalian mungkin takkan percaya ini. Tapi, aku sangatlah paham dengan hukum ruang dan waktu dunia Xuanwu kita. Ucapnya. Xuanming Jiaolong lalu menoleh ke arah Jiang Feng dengan tegang dan tatapannya begitu serius. Baru saja, ada yang menghentikan ruang dan waktu di dunia ini. Ucapnya. Mendengar ini, Jiang Feng tampak sangat terkejut juga bingung dengan apa yang dikatakan oleh peramal muda di sebelahnya. Apa maksudmu? Siapa dia? Xuanming Jiaolong menggeleng. Aku pun tak tahu. Tapi, jika orang ini memutuskan untuk menguasai dunia Xuanwu, maka hanya dengan satu jari saja,
ia akan membunuh seluruh kehidupan di dunia kita. Ucap Xuanming Jiaolong dengan serius dan Jiang Feng menelan ludahnya dengan tegang. Jiang Feng kemudian menghela nafasnya dan melihat ke langit lagi. Apapun itu, aku berharap orang yang kau maksud bukanlah musuh kita. Ucap Jiang Feng dan Xuanming Jiaolong mengangguk. Sementara itu, di kejauhan di dalam wilayah lingkaran surgawi, ada sebuah istana yang tampak mengerikan dengan banyaknya pemandangan darah di sekitarnya. Di dalam sebuah ruangan yang cukup megah dan gelap, aroma darah di sini sangatlah pekat. Ada 7 kursi yang terletak di samping kanan dan kiri dalam ruangan tersebut, juga ada sebuah singgasana darah yang cukup besar di sana. Di atas singgasana besar, seorang pria parubaya berambut putih dengan mata darah dan umurnya telah melampaui 1000 tahun sedang duduk dengan tatapan serius. Apa yang baru saja terjadi? Aku merasakan ada hal yang aneh pada ruang dan waktu. Ucap pria ini pelan dengan raut wajah yang cukup tegang. Sue Dingtian, jangan melakukan pergerakan apapun dalam waktu dekat ini. Sebelum aku benar-benar lepas dari segel, maka jangan ambil pergerakan besar apalagi sampai memulai perang. Sosok yang baru saja muncul, mengingatkanku pada orang itu. Jadi, ingatlah untuk tidak melakukan sesuatu yang besar sebelum aku keluar. Suara serak yang datang dari jauh segera membalas perkataan sosok yang sebenarnya bernama Sue Dingtian. Sue Dingtian kemudian mengangguk. Baiklah, aku akan mengikuti perintahmu. Ucapnya. Di Sekte Es Agung yang telah hancur, semua orang yang sebelumnya bersujud kini melihat ke arah Tian Lei dan tak menemukan keberadaan sosok yang menjadi alasan mereka semua bersujud. Mereka semua kemudian kembali berdiri dan dengan tegang melihat ke sekitar namun tak menemukan keberadaan fenomena dan sosok yang sebelumnya. Nak, di mana permata ungu tadi? Dan bagaimana dengan orang itu? Ucap tetua kedua yang langsung melihat ke arah Tian Lei. Tian Lei mengangkat alisnya. Permata ungu itu kan telah hancur. Kau sendiri juga melihatnya kan? Ucap Tian Lei. Mendengar ini, meskipun hal yang dikatakan Tian Lei telah ia benarkan dalam hati, tetua kedua masih tak dapat menerima bahwa harta yang mereka jaga telah menghilang. Tetua kedua menggertakkan giginya dan berbicara dengan marah. Lalu bagaimana dengan orang itu? Juga, bagaimana bisa kultivasimu meningkat hanya dalam beberapa menit? Ucap tetua kedua. Tian Lei mengangkat kedua bahunya dan berbicara santai. Yah, dia bilang telah menyelesaikan urusannya dan langsung pergi. Mengenai kultivasiku, itu bukanlah urusanmu. Ucap Tian Lei dengan dingin saat berkata kalimat terakhir. Dasar sialan. Kau pasti menyerap harta kami itu bukan? Tetua kedua melesat ke arah Tian Lei dengan cepat untuk menyerang Tian Lei. Bak! Tian Lei mengangkat tangannya dan segera mencekik leher tetua kedua. Hei! Apanya yang harta kalian? Permata ungu itu adalah milik keluargaku. Dan lagi, kau serius? Dengan keadaan sektemu yang saat ini, kau ingin memulai perang kembali. Ucap Tian Lei dengan dingin untuk menanggapi tetua kedua yang sudah tak tahu malu. Tetua kedua membelalakan matanya ketika mendengar perkataan Tian Lei. Ia menelan ludahnya dengan tegang dan menghela nafasnya. Kau benar nak. Turunkan aku dan tolong maafkan orang tua ini. Ucap tetua kedua yang telah sadar atas apa yang ia lakukan.
Tian Lei mengangguk dan melepaskan cengkraman tangannya pada leher tetua kedua. Tetua kedua yang telah menyentuh tanah lagi mulai membungkuk untuk meminta maaf. Nak, sekali lagi tolong maafkan orang tua ini yang telah bertindak bodoh. Ucap tetua kedua dan Tian Lei mengangguk. Ya, lalu untuk menghemat waktu kami akan kembali ke Istana Petir Utara sekarang. Ucap Tian Lei dan tetua kedua mengangguk setuju. Kemudian, Xiao Hong, Ni Xian dan Yuer mulai berjalan ke arah Tian Lei. Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Xiao Hong yang penasaran dengan suara yang pelan. Tian Lei menunjukkan raut wajah serius dan menatap ke langit. Xiao Hong, aku baru saja bertemu dengan ayahku. Ucap Tian Lei. Xiao Hong mengangkat alisnya dengan bingung, tapi ia kemudian segera membelalakkan matanya karena paham dengan apa yang Tian Lei maksud. Kakak, apakah? Xiao Hong berkata dengan kaget dan Tian Lei memotong perkataannya dengan anggukan kepala. Iya, aku telah bertemu dengan ayahku yang sebenarnya. Ucap Tian Lei dengan senyuman dan Xiao Hong tampak semakin penasaran. Tian Lei kemudian berbalik dan menatap tetua kedua. Tetua kedua, aku ingin meminta satu permintaan padamu. Ucapnya. Apa itu? Tanya tetua kedua dengan serius. Tian Lei kemudian tersenyum. Bukan hal yang sulit. Ketika sebuah undangan datang dari Istana Petir Utara, aku ingin kau memenuhi undangan kami itu. Tetua kedua kemudian mengangguk. Baiklah, aku berjanji akan hal itu. Ucapnya dan Tian Lei tersenyum puas. Baiklah. Kurasa kami benar-benar selesai di sini. Lalu kami akan pergi sekarang. Ucap Tian Lei dan mulai merobek ruang untuk menciptakan portal ruang. Sementara itu, di kejauhan, Zi Bingyan menatap Tian Lei dengan ragu. Ia seperti ingin mengungkapkan perasaannya pada Tian Lei untuk yang kedua kalinya. Tapi, Zi Bingyan tak kunjung melakukan hal tersebut sampai akhirnya Tian Lei dan yang lainnya masuk ke dalam portal ruang. Ia memutuskan untuk mundur dan akan mencoba untuk membalas perasaan Fang Yuan yang telah berkorban untuknya. Kepulangan Tian Lei, DKK. 2 bulan kemudian. Di area kediaman Istana Petir Utara, tampak sekali bahwa ada ribuan pekerja yang sedang sibuk untuk membangun dan memperluas kediaman yang ada di Istana Petir Utara. Kini, setelah sekitar setengah tahun sejak Jiang Feng memulai memperluas area kediaman Istana Petir Utara, kediaman yang awalnya hanya menampung ribuan murid Istana Petir Utara kini telah menjadi sangat luas. Mungkin mencapai 2 kali lipat dari kediaman para murid yang awal. Ribuan pekerja ini dibantu oleh ribuan murid Istana Petir Utara dalam melakukan pembangunan. Hal ini karena Jiang Feng ingin pembangunan selesai dalam beberapa tahun saja. Jiang Feng juga telah membentuk pasukan khusus untuk menghadapi peristiwa langit runtuh yang akan terjadi dalam waktu dekat. Pasukan ini terdiri dari 4 penguasa kota bintang yang juga mengirim masing-masing 5 sovereign dari kota mereka. Selain mereka, Jiang Feng juga memasukkan 10 murid inti terhebat dari Istana Petir Utara untuk bergabung ke dalam pasukan ini. Jiang Feng memutuskan untuk tidak melibatkan kota lain selain 4 kota bintang karena jika mereka harus hancur, maka jangan sampai hancur secara besar-besaran. Di dalam sebuah ruangan besar dengan banyaknya buku-buku kuno dan buku lainnya,
Jiang Feng tampak duduk di meja yang dipenuhi dengan banyak dokumen-dokumen penting yang perlu ia urus. Ia tampak serius dan teliti dalam mengurus semua dokumen yang telah diserahkan padanya tersebut. Kemudian, seorang tetua mengetuk pintu ruangannya dan Jiang Feng segera mempersilahkan tetua tersebut untuk masuk. Tetua tersebut kemudian membungkuk untuk memberi hormat pada Jiang Feng. "Hormat Patriark, Tian Lei Huangdi dan Putra Suci telah kembali," ucap tetua tersebut dengan hormat. Mendengar ini, Jiang Feng segera meletakkan laporan yang ia baca dan menatap tetua tersebut. "Di mana dia?" "Tian Lei Huangdi bilang dia akan menunggu Anda di kediamannya," ucap tetua tersebut dan Jiang Feng mengangguk paham. "Baiklah, kalau begitu Anda bisa kembali," ucap Jiang Feng. Tetua tersebut mengangguk dan keluar ruangan setelah memberi hormat pada Jiang Feng lagi. Di dalam hutan kayu petir, sebuah tempat terbuka dengan sebuah batu datar di tengahnya tampak memiliki cahaya matahari yang menerangi. Di atas batu datar, Tian Lei telah duduk bersila sambil melihat ke arah tangan kanannya yang mengepal erat. Tak lama kemudian, Jiang Feng berjalan di dalam pepohonan dan muncul di dekat Tian Lei. "Oh, apa ini? Kau kembali dan bukannya menemuiku, tapi aku yang kau suruh menemuimu," ucap Jiang Feng dengan santai saat melihat Tian Lei yang duduk di atas batu. Tian Lei kemudian mendengus kecil saat ia tersenyum. Ia melepaskan kepalan tangannya dan melihat ke arah Jiang Feng. "Ah, ya, maafkan aku," ucap Tian Lei. Kemudian, mata Jiang Feng sedikit menyipit saat ia sekarang ini sedang melihat energi kuat dari dalam tubuh Tian Lei. Matanya kemudian melebar setelah ia melihat masuk ke dalam tubuh Tian Lei dan merasakan bahwa kultivasi Tian Lei saat ini adalah puncak sovereign. "Bagaimana bisa? Kultivasimu?" Jiang Feng sangat terkejut sampai tak dapat berkata apa-apa lagi. Bagaimana tidak? Tian Lei hanya pergi keluar selama kurang dari setengah tahun dan dia sudah mencapai puncak sovereign. Ini adalah perkembangan yang tidak masuk akal. Melihat reaksi Jiang Feng setelah melihat kultivasinya, Tian Lei hanya dapat tersenyum. "Aku hanya mendapat suatu keberuntungan," ucap Tian Lei dengan santai dan Jiang Feng menghela nafas frustasi setelah mendengar kata, "hanya," dari Tian Lei. Baiklah, di masa lalu kau melakukan hal ini juga. Bagaimana bisa aku masih bisa terkejut dengan keajaiban yang kau ciptakan?" ucap Jiang Feng dengan tertekan di depan jenius di atas batu. Kemudian, Jiang Feng segera memasang raut wajah serius. "Kau juga melihatnya bukan? Fenomena 2 bulan yang lalu," ucap Jiang Feng dengan penasaran. Tian Lei mengangguk pelan. "Tentu saja. Itu terjadi di seluruh daratan," ucapnya. Jiang Feng kemudian terdiam sejenak dan menunjukkan tatapan tajam. "Kau tahu?" Jiaolong merasakan kehadiran seseorang yang menghentikan ruang dan waktu saat fenomena itu terjadi. "Apa kau juga dapat merasakannya?" tanya Jiang Feng penasaran, karena ia tahu bahwa saudaranya tersebut bukanlah orang yang biasa saja. Tian Lei lagi-lagi mengangguk pelan dan menunjukkan senyuman samar. Ia kemudian menatap Jiang Feng dengan tatapan penuh arti. "Ya, aku bukan hanya merasakan sosok itu, aku bahkan berhadapan dengannya dan menerima sesuatu yang besar darinya," ucap Tian Lei dengan hangat. Mendengar ini,
Jiang Feng segera memasang ekspresi terkejut dan matanya menatap lebar. Seriusan? Jadi kultivasimu meningkat karena sosok tersebut? Jiang Feng segera berkata dengan semangat dan dibalas dengan anggukan kepala Tian Lei. Siapa dia? Tanya Jiang Feng dengan penuh semangat dan rasa penasaran. Tian Lei menunjukkan senyuman hangat ketika Jiang Feng bertanya demikian. Orang itu berasal dari dunia atas. Dan dia adalah ayahku yang sebenarnya. Ucap Tian Lei dengan hangat. Mendengar perkataan hangat dari Tian Lei, Jiang Feng tampak membelalakkan matanya dan terdiam sejenak. Ternyata begitu. Ucap Jiang Feng dengan pelan saat ia membuka mulutnya perlahan. Melihat tanggapan dan ekspresi saudaranya, Tian Lei tersenyum dan mengangkat alisnya. Hah? Kau percaya begitu saja? Tanyanya dengan santai. Jiang Feng kemudian menghela nafasnya dan tersenyum dengan hangat. Ia menatap Tian Lei sejenak dan melihat ke arah langit. Hanya itu yang dapat menjelaskan asal-usulmu. Aku selalu bingung, bagaimana bisa seseorang yang dari bayi telah ada di pasar budak dan menjadi seseorang yang berdiri di puncak dunia ini. Jika bukan dunia atas, tempat mana lagi yang bisa menjadi asalmu? Bahkan jika ini bohong dan aku tak pernah mengetahui apa itu dunia atas, aku akan menjadi orang pertama yang percaya bahwa kau memang berasal dari sana. Ucap Jiang Feng dan Tian Lei mengangguk dengan rasa haru. Jiang Feng kemudian menurunkan pandangannya dan menatap ke arah Tian Lei. Lalu, mengapa kau tidak meminta bantuan ayahmu untuk melenyapkan Kaisar Iblis yang masih tersegel? Tanya Jiang Feng dengan senyuman. Mendengar ini, rasa haru pada Tian Lei segera menghilang dan ia mengangkat telapak tangannya untuk menggosok wajahnya yang frustasi. Baru saja kau mengatakan sesuatu yang menyentuh dan sekarang kau telah mengatakan hal yang bodoh lagi. Jiaolong sendiri telah memberitahumu kan? Ayahku itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ucap Tian Lei dengan jengkel dan Jiang Feng mengangguk. Bahkan dengan kehadirannya saja dapat mengguncang dunia. Jika ayahku melenyapkan Kaisar Iblis dengan satu serangan saja, dunia kita pun akan hancur lebur. Jika begitu, mengapa tidak kita serahkan saja dunia ini pada klan darah? Lanjut Tian Lei dan Jiang Feng tersenyum malu dengan tangannya yang menggaruk kepalanya yang tak gatal. Baiklah, ayo serius. Ucap Tian Lei dengan serius dan Jiang Feng menatapnya dengan seksama. Tian Lei memejam dan menarik nafasnya. Aku ingin kau menambah pekerja dan kuharap pembangunan dapat selesai kurang dari 2 tahun. Dalam waktu ini, entah fenomena dalam ramalan akan terjadi atau tidak. Kita akan melangsungkan pembentukan aliansi. Ucap Tian Lei dengan serius ketika ia membuka matanya lagi. Jiang Feng mengangguk paham, Ian kemudian melihat ke arah Tian Lei lagi dengan rasa penasaran. Lalu, apa yang akan kau lakukan dari saat ini? Tian Lei menunjukkan tatapan tajam pada Jiang Feng. Aku telah mencapai puncak sovereign. Lalu dari sekarang, untuk mengantisipasi bahaya dari fenomena dalam waktu dekat, aku harus mencoba untuk menembus penguasa agung dengan buah spiritualku yang tersisa. Ucap Tian Lei dengan serius dan Jiang Feng hanya menatapnya dengan serius. Tian Lei lalu melompat dari atas batu datar dan berjalan membelakangi Jiang Feng untuk masuk ke dalam gubuk yang terletak tak jauh dari batu datar.
Jiang Feng kini menatap punggung Tianlei dengan tajam dan menghela nafasnya. "Apakah kau tak bisa beristirahat walau hanya sebentar?" tanya Jiang Feng dengan serius. Meskipun ia kagum dengan Tianlei, tapi ia juga sedikit merasa iba. Ini seperti Tianlei sedang menanggung segala beban di pundaknya sendirian. Tianlei yang mendengar ini hanya tersenyum tanpa berbalik. Ia mengangkat tangannya dan melambai. Tidak ada waktu untuk istirahat. Perang semakin dekat. Lagi pula, kita tak tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ucap Tianlei dan akhirnya ia telah masuk ke dalam gubuk. Jiang Feng menghela nafasnya. Ia mengepalkan tangannya dengan kuat dan mendongak ke langit. "Tianlei benar. Kami tak bisa istirahat, kami harus menggunakan waktu dengan baik." Ucap Jiang Feng, kemudian dirinya mulai berjalan masuk ke dalam pepohonan kayu petir untuk keluar dari tempat tersebut. Amukan di langit. Setelah Tianlei memasuki gubuknya, ia segera menembus ruang untuk mencapai tempat pohon spiritual miliknya berada. Setelah sampai, Tianlei segera duduk bersila di bawah 3 pohon spiritual dan menyerap energi spiritual untuk memperkuat kultivasinya sebelum ia mencoba menembus penguasa agung dengan buah spiritualnya. Waktu berjalan begitu cepat dan Tianlei telah memperkuat kultivasinya selama hampir 1 tahun di bawah berkah energi spiritual yang kuat milik 3 pohon spiritual. Pada masa ini, Tianlei yang telah lama tak melihat dunia akhirnya membuka matanya perlahan dan mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi jiwa yang begitu kuat akhirnya muncul dan naik untuk menarik buah spiritual tirani surgawi yang masih ada di pohonnya. Buah spiritual tirani surgawi berhasil dipetik dan segera jatuh ke tangan Tianlei. Dengan lahap, Tianlei segera memakan buah tersebut hingga akhirnya habis tak tersisa. Khasiat dan energi yang terkandung dalam buah spiritual tirani surgawi kini telah masuk dan tersebar ke seluruh tubuh Tianlei. Walaupun khasiat buah spiritual dapat meningkatkan kultivasi pengguna dalam sekejap, tapi sangat berbeda jika itu untuk mencapai penguasa agung. Ada hukum yang sangat berbeda antara sovereign dengan penguasa agung. Dalam kasus Tianlei ini, setidaknya ia memerlukan 2 bulan lagi sebelum dirinya akhirnya sampai pada titik penerobosan menuju ranah penguasa agung. Setelah melakukan perbincangan singkat dengan Tianlei, Jiang Feng kemudian mulai menuruti perintah Tianlei untuk menambah pekerja dan mempercepat pembangunan kediaman juga pasukan Istana Petir Utara. Dalam lebih dari 1 tahun ini, kediaman Istana Petir Utara telah mencapai 10 kali lipat lebih luas dan megah daripada yang sebelumnya. Kekuatan dari Istana Petir Utara juga telah meningkat dengan berhasilnya menciptakan 100 ahli sovereign yang baru, juga meningkatkan kekuatan murid dan tetua lainnya. Di dalam sebuah dimensi khusus yang dulu diciptakan Jiang Feng dengan bantuan Tianlei, tampak sekali bahwa Jiang Feng sedang berdiri tegak di depan 100 pemuda yang telah berbaris rapi dalam lapangan yang luas. Jiang Feng sejak sebulan yang lalu telah mulai melatih ke 100 murid sovereign ini secara pribadi karena mereka akan menjadi pasukan rahasia dari Istana Petir Utara. Sementara Jiang Feng sangat sibuk untuk melatih para muridnya, di dunia luar dalam kediaman Putra Suci, keadaan tampak sangat damai. Tampak di halaman yang luas, Xiao Hong, Nisian dan Xiao Bai telah berlatih bersama dalam sebuah pertarungan. Sementara itu, dalam taman yang begitu cantik, Xie Ningxiang dan Yuer tampak bermain dengan ceria.
Setelah bertemu untuk yang pertama kalinya dengan Xie Ningxiang, Yuer langsung terpana dengan kecantikan dan pesona yang dimiliki oleh Xie Ningxiang. Bahkan jika ia juga wanita, pesona dari Xie Ningxiang dapat membuat wanita lain merasa iri dan tak percaya diri jika ada di hadapan Xie Ningxiang. Karena rasa mindernya ini, Yuer merasa bahwa dirinya yang juga mencintai Tian Lei takkan mendapatkan kesempatan untuk bersanding dengan Tian Lei. Ia kemudian memutuskan untuk menghilangkan harapannya pada Tian Lei dan hanya akan menganggap Tian Lei sebagai kakaknya. Oleh karena itu, Yuer pun mulai menjalin kedekatan dengan Xie Ningxiang sejak mereka pertama bertemu. Tak hanya ada di kediaman putra suci saja yang mendapatkan kedamaian yang luar biasa ini, semua orang mendapatkan kedamaian dalam hidupnya seperti takkan terjadi apapun dalam waktu dekat ini. Tapi, hanya dalam 1 jam sejak kedamaian ini diceritakan, langit telah menjadi gelap. Tidak. Khususnya langit yang menjadi atas istana petir utara dan 4 kota bintang yang mengelilinginya, mereka telah menjadi gelap bahkan sangat gelap. Dalam langit yang gelap ini, guntur merah, guntur hitam dan guntur ungu terus beradu dan mengeluarkan suara dentuman yang keras di dalam langit. Ini seperti telah terjadi hal besar di dalam langit yang membuat langit tak tahan bahkan sampai mengamuk. Melihat pemandangan yang seperti ini, Xiao Hong dan kedua sosok lainnya yang sebelumnya bertarung kini mulai berhenti dan langsung memperhatikan langit yang gelap. Begitu juga dengan Xie Ningxiang dan Yuer. Tak lama kemudian, sosok orang tua kurus dengan janggut putih panjang mulai muncul di udara di tengah kediaman istana petir utara bersama dengan Xuanming Jiaolong yang berada di sampingnya. Orang tua itu adalah Jin Yunsang, tetua agung dari istana petir utara dengan kultivasi puncak sovereign yang juga merupakan alkemis tingkat 9 satu-satunya yang dimiliki istana petir utara. Semua murid istana petir utara, bantu para pekerja untuk mengungsi ke tempat perlindungan. Jangan keluar dari tempat perlindungan sebelum kami memerintahkan untuk keluar. Suara tegas yang besar segera keluar dari tetua agung dan semua murid segera bingung dengan perintah yang sangat tiba-tiba ini. Tapi, mereka hanya dapat mengiyakan dan membalasnya dengan patuh. Setelah perintah keluar, semua murid istana petir utara yang berada di bawah ranah puncak Xiantian segera membantu untuk mengungsikan para pekerja ke tempat perlindungan istana petir utara. Xiao Hong, apa yang terjadi? Xie Ningxiang bertanya dengan lembut ketika dirinya dan Yuer telah berada di halaman kediaman putra suci. Menanggapi pertanyaan dari kakak iparnya, Xiao Hong hanya menggeleng dengan perlahan. Kakak ipar, aku pun tak begitu tahu. Tapi sepertinya ini keadaan gawat darurat. Mengingat, tetua agung bahkan sampai memerintahkan untuk mengungsi. Ayo kita temui tetua agung. Ajak Xiao Bai dengan raut wajah serius. Xiao Hong mengangguk setuju dan ia menoleh ke arah kakak iparnya. Kakak ipar, kau dan Yuer masuklah. Biar kami yang membantu dalam keadaan ini, ucap Xiao Hong. Mendengar ini, Xie Ningxiang merasa bahwa dirinya dan Yuer saat sedang dianggap sebagai beban sampai harus bersembunyi. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Hong dengan yakin, ia kemudian menggeleng. Tidak, aku dan Yuer pun akan ikut. Kan Yuer? Ucap Xie Ningxiang dengan yakin dan Yuer di sebelahnya mengangguk setuju. Xiao Hong menghela nafasnya. Baiklah. Ayo pergi.
Ucap Xiao Hong dan kelima orang ini segera terbang untuk menghampiri Tetua Agung dan Xuan Ming Jiaolong. Di udara, Tetua Agung berdiri dengan tegak bersama dengan Xuan Ming Jiaolong di sampingnya. Keduanya tampak melihat ke arah langit yang mulai mengeluarkan raungan-raungan keras yang sangat mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Apakah langit benar-benar bisa runtuh? Ucap Tetua Agung dengan pelan saat menyaksikan langit yang tampak tersiksa. Jiaolong di sebelahnya menggeleng. Aku pun tak tahu. Tapi ini memang mengerikan. Ucapnya. Lalu, apakah kau telah menghubungi Patriark? Dia sangat dibutuhkan dalam waktu seperti ini. Ucap Tetua Agung dan Xuan Ming Jiaolong mengangguk. Ya, aku telah menghubunginya tadi. Tak lama kemudian, Xiao Hong dengan 4 sosok yang lain telah sampai di dekat Tetua Agung dan langsung memberi hormat padanya. Tetua Agung mengangkat alisnya. Putra suci. Bagus, kita memang memerlukan kekuatan sebanyak mungkin untuk menghadapi ini. Ucapnya. Sementara itu, Xuan Ming Jiaolong di sebelah Tetua Agung tampak canggung dan gugup setelah melihat kedatangan Yuer. Tetua Agung, apa yang terjadi? Ini seperti akan terjadi bencana besar. Ucap Xiao Hong saat ia melihat bahwa fenomena di langit telah semakin menjadi-jadi. Kita belum bisa mengetahui apa ini dan hanya bisa menunggu. Ucap Tetua Agung dan Xiao Hong mengangguk paham. Episode sebelumnya. Kepulangan Tian Lei, DKK. Episode berikutnya. Musuh atau sekutu.